Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Sungguh mengucap syukur bahwa hari ini kita dapat kembali bertemu untuk bersama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari saya mengajak kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Ya Bapa, kami bersyukur karena Engkau sudah menganugerahkan kami kembali satu hari lagi ya Tuhan. Kami bisa menikmati kan kehidupan yang Tuhan berikan. Tuhan, sebentar kami akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Engkau berikan hikmat bagi kami, agar kami dapat mengerti, dan tentunya nanti Engkau boleh menguatkan kami untuk melakukannya. Urapilah hamba-Mu yang akan membawakan kebenaran firman ini, dan biarlah Engkau boleh berbicara melalui dia ya Tuhan, dan kiranya firman-Mu dapat dinyatakan dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan perenungan pada hari ini. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, pernah nggak mendengar berita yang menghebohkan? Bagaimana kalau saya mengatakan bahwa kemarin itu di jalanan Sudirman, heboh banget loh Bapak Ibu Saudara. Saya melihat ada seekor kuda Nil terbang di sana. Wah, dia terbang dari Sudirman, lalu menuju Tamrin hingga ke Monas. Wow. Tapi apakah Anda percaya? Tentu saja pasti Anda tidak akan percaya pada berita yang saya sampaikan ini, kecuali Bapak Ibu Saudara itu nggak tahu seperti apa itu kuda Nil, dan nggak tahu kalau kuda Nil itu adalah binatang yang sangat besar. Beratnya itu bisa capai 4.500 kilogram atau 4,5 ton. Dan nggak punya sayap dia. Jadi yang benar adalah kuda Nil itu nggak mungkin ditemukan di Monas gitu ya, apalagi itu bisa terbang gitu ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita perlu tahu apa yang benar supaya kita tidak mudah dibohongi, bukan? Nah, di dalam perenungan pada hari ini, kita akan melihat nasihat dari Rasul Yohanes yang mengingatkan kita bahwa penting sekali bagi kita orang percaya untuk mengetahui kebenaran dan hidup untuk berpegang pada kebenaran itu. Mari sama-sama kita baca satu bagian firman Tuhan dari 1 Yohanes 2 ayat 21 hingga 24. Demikianlah firman Tuhan. Aku menulis kepadamu bukan karena kamu tidak mengetahui kebenaran, tetapi justru karena kamu mengetahuinya dan karena kamu juga mengetahui bahwa tidak ada dusta yang berasal dari kebenaran. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Mesias? Inilah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun anak. Sebab siapa yang menyangkal anak, ia tidak memiliki Bapa. Siapa yang mengaku anak, ia juga memiliki Bapa. Dan kamu, apa yang telah kamu dengar sejak semula, itu harus tetap tinggal di dalam kamu. Jika apa yang telah kamu dengar sejak semula itu tetap tinggal di dalam kamu, maka kamu akan tetap tinggal di dalam anak dan di dalam Bapa. Demikianlah firman Tuhan. Di dalam bagian firman Tuhan ini kita diingatkan, Bapak Ibu Saudara, untuk waspada dengan munculnya ajaran palsu yang dibagikan oleh orang-orang yang disebut sebagai antikristus. Sejak masa hidup Rasul Yohanes, bahkan sampai masa kini, telah muncul banyak ajaran palsu yang demikian menggiring orang percaya untuk goyah atau bahkan ada yang hilang imannya. Bapak Ibu Saudara, ajaran palsu pada awalnya tidak selalu tampak berbahaya. Mereka bisa menyelinap dalam bentuk yang menarik atau terdengar masuk akal di dalam pemikiran kita. Salah satunya ya yang sempat booming di beberapa waktu lalu gitu ya, yaitu adalah ajaran Kristen progresif yang mengajarkan bahwa Alkitab itu harusnya berprogres terus dong, dan harus diinterpretasikan sesuai dengan konteks budaya dan perkembangan zaman ini. Dan ajaran ini ada untuk memegang toleransi beragama yang mengatakan, ada kok jalan lain menuju surga tidak hanya melalui Yesus. Wow, hal ini sekilas terdengar cukup masuk akal, bukan? Alkitab harus progres.
harus berkembang, nggak boleh stagnan. Dan toleransi agama dipegang di sini. Akan tetapi kalau kita perhatikan lebih dalam lagi, kita akan menemukan celah yang besar di dalam ajaran palsu yang tadi. Dia mengubah kebenaran yang dari awal sudah disampaikan jelas di dalam Alkitab. Bahwa Alkitab adalah firman Allah dan Yesus adalah Tuhan. Satu-satunya jalan menuju keselamatan adalah di dalam iman kepada Yesus Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kalau kita tidak pernah tahu yang benar itu apa, kita bisa dengan mudah mengatakan ajaran palsu sebagai hal yang benar dan kita terima atau bahkan kita menyukainya. Oleh karena itu kita perlu berpegang teguh pada kebenaran yang telah kita terima dan bertekun dalam kebenaran itu. Jangan biarkan kita diisi oleh ajaran palsu yang bertebaran di luar sana. Tetapi isilah hidup kita, pikiran kita, hati kita hanya dengan kebenaran firman Tuhan. Dan itu menjadi bekal kita untuk tidak mudah dibohongi oleh ajaran-ajaran palsu. Kiranya Roh Kudus Tuhan menolong dan memampukan kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, hamba sudah selesai berbicara. Kiranya Engkau boleh tetap terus mengingatkan, menolong dan menguatkan kami bahwa kami harus tetap beriman kepada Yesus Kristus dalam kehidupan kami. Sebab iman itu yang merupakan jembatan keselamatan kami untuk menuju kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau telah menunjukkan jalan kebenaran itu pada kami. Inilah hidup kami, kiranya Roh Kudus-Mu boleh memampukan kami menjalankan firman ini dan menumbuhkannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.